saudara sekalian, bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang. Baru ujian sadiki, tidak mau datang ke gereja. Baru gerimis. Pak Gembala, Pak Yolinus tanya, Pak, kenapa tidak masuk gereja? Oh, ada gerimis, Pak. Bisa kita masuk. Baru gerimis kok. Bagaimana kalau hujan salju, hujan batu? Ada satu daerah ada hujan batu. Lebih fatal lagi, gereja akan kosong kalau begitu. Kalau cuma gerimis sedikit kok, apa-apa, bahagia saja. Ada kesaksian yang bagus ya. Kita orang punya Oma Ruth, ibu daripada saudara Franky, waktu beliau paling rajin ke gereja. Pernah suatu kali, Ibu Ruth ke gereja, hujan. Ibu Ruth kalau ke gereja kan diantar pakai motor. Kalau tidak Ibu Lus yang antar, ojek. Waktu itu Pak Angki mungkin di Surabaya, diantar pakai motor. Hujan. Biar hujan dia bagi kemari. Sampai dia basah di gereja. Saya ingat betul tuh. Akhirnya dia ibadah dalam keadaan basah. Tapi tidak masalah bagi dia. Tetap dia duduk di situ. Tempat duduk Ibu Ruth di sini waktu itu. Basah. Dia tetap datang ke gereja. Bayangkan orang tua, sudah oma-oma, terobos hujan. Orang masih muda-muda kuat begini. Aduh, kalah sama oma-oma bagaimana ini? Lalu Oma Aminah, almarhum. Dia ke gereja kadang-kala, kalau tidak ojek dia bajalan. Dari Simo bajalan kemari, bayangkan. Ion saja DP anak, namun tidak mau bajalan. DP mama ini, oma-oma sudah bajalan dari Simo kemari. Kalau tidak ada ojek. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dia menghormati kekudusan hari Sabat. Dia tidak mau melakukan aktivitas Sabat, dia mau ibadah kepada Tuhan. Bayangkan oma-oma itu ya. Mereka oma-oma kasih yang sudah almarhum, kita patut mencontoh mereka ya. Kita masih muda-muda, masih kuat. Mari kita contohi oma-oma kita yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah meninggalkan teladan yang bagus bagi kita semua. Jemaat GKK Labuan, mari kita ikuti teladan mereka. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk duduk di dalam bait-Mu Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Kami akan belajar sebagaimana pada firman Tuhan. Kami tahu kami makhluk yang penuh dengan kelemahan, dan karena itu kami mohon Kau hadir bersama kami di tempat ini, memberikan kami pengertian, pencerahan, iluminasi, supaya kami makhluk yang lemah ini boleh mengerti firman Tuhan. Yang begitu dalam, begitu luas, lebar dan sukar untuk dipahami. Mari Kau pimpin acara kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau bulan-bulan yang lalu kita sudah belajar tentang eskatologi, itu adalah hal yang bersifat doktrinal, tapi kali ini kita akan belajar hal yang praktis, menyangkut kehidupan kita bergereja, berjemaat di gereja Tuhan. Jadi tema kita adalah hari Sabat. Pasti saudara sudah tahu ya, kata Sabat itu, saudara pasti sudah pernah dengarkan itu bukan kata yang asing, karena itu ada di dalam Keluaran pasal 20. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau saudara perhatikan dalam teks itu ada 2 kali kemunculan kata Sabat di ayat yang ke-8 lalu ayat yang ke-10. Hari Sabat muncul 2 kali itu dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan cerita tentang pengalaman saya bertemu dengan rekan-rekan kita dari
Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Jadi beberapa tahun silam, sudah lama sekali itu, waktu itu masih hidup ayah saya, orang tua saya, rumah kami masih di Jalan Raya di Laiba itu, belum di Lorong Tonasa. Kami tinggal di situ, lalu teman-teman kita dari gereja Advent itu seringkali datang ke rumah, orang berkunjung ke rumah. Mereka kan door to door itu biasanya itu, sama dengan saksi Yehova. Jadi kebetulan mereka datang ke rumah, pada mulanya bapakku yang sambut mereka. Nah, tujuan mereka apa? Jual buku. Jadi ada buku-buku yang mereka tawarkan, dan bapakku ini kan, ya orangnya kan suka sekali ini dia, memberi dan sebagainya, akhirnya dia beli itu buku. Satu kali dibeli, minggu depan datang ulang, bawa lagi buku. Kebetulan papaku ada, dia beli lagi buku itu. Akhirnya sudah biasa beli-beli buku terus. Akhirnya mereka datang kembali. Bulan depan atau berapa lama kemudian mereka datang kembali. Nah, waktu mereka datang kembali, kebetulan bapakku tidak ada. Bapakku tidak ada, lalu saya maju. Saya maju ke ruang tamu, ketemu dengan mereka. Tapi saya tahu bagaimana pengajaran mereka. Jadi inti pengajaran mereka diantaranya, mereka memahami bahwa hari Sabat dalam Keluaran 20 ini, itu adalah hari yang ke-7. Kalau saudara lihat ya, di sini, ayat berapa itu? Ayat yang hari yang ke-7, ayat 10 ini. Tapi hari ke-7. Jadi Sabat di ayat 8 ini merujuk kepada hari ke-7. Hari ke-7. Jadi argumen mereka, Sabat itu hari ke-7. Hari ke-7 apa? Sabtu. Dan karena Alkitab bilang begitu, maka orang Kristen tidak bisa beribadah hari Minggu. Mesti ibadah hari Sabtu. Saya sudah tahu argumen mereka. Lalu saya sudah siap, sebelum mereka datang saya sudah siap. Saya siapkan ayat di Kisah Rasul, Yohanes yang bilang Sabat itu hari Minggu. Nah, begitu mereka datang, bicara, saya pura-pura menyinggung tentang hari Sabat. Oh, kemudian dia jelaskan hari Sabat seperti ini, begini. Lalu saya kasih, begini Pak, rupanya di Perjanjian Baru, orang Kristen itu nanti ibadahnya hari Minggu Pak. Nah, sebentar kita akan bahas lebih dalam. Saya kasih ayatnya, ini ayatnya 1, ayat yang kedua. Waktu saya kasih begitu, mereka nggak bisa jawab. Lalu, oh ya, kalau begitu nanti, ini yang Advent ini orang Manado. Oh nanti kita mau kasih tahu, kita rompe penatua, dia punya pimpinan. Nanti pimpinannya akan datang temui saya di rumah. Oke, jadi mereka pulang, lalu suatu saat pimpinan mereka datang ke rumah kita di Laiba itu. Rumahku ada di belakang, jadi dia ke belakang, lalu kita bincang-bincang mengenai Sabat ini. Nah, jadi posisi mereka Sabat itu adalah hari Sabtu. Posisi saya atau gereja sekarang ini Sabat itu adalah Minggu. Nah, mana yang betul? Sabat itu Sabtu atau Minggu? Kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan hal ini. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu pertama, arti Sabat itu apa? Lalu yang kedua, larangan dan keharusan hari Sabat. Apa yang dilarang pada hari Sabat? Apa yang diharuskan di hari Sabat? Lalu yang ketiga, mana yang betul? Sabat itu Sabtu atau hari Minggu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab ya. Arti Sabat apa? Sabat itu menuju pada apa? Bolehkah kita bekerja pada hari Sabat? Kemudian bolehkah kita masuk gereja pagi, lalu kita bekerja setelah habis dari gereja pagi itu? Bisa apa tidak? Bisakah kita beribadah di rumah masing-masing? Jadi kalau hari Minggu, sudah ya, orang tidak usah ibadah ke gereja, tidak usah datang ke gereja. Masing-masing sudah ibadah di rumah. Bisa nggak seperti itu? Kemudian, ada orang Advent mengatakan hari Minggu itu merupakan ketetapan daripada Kaisar Konstantin, abad yang keempat. Betul apa tidak? Dan berbagai pertanyaan yang akan kita bahas. Oke, pertama kita masuk di dalam arti kata Sabat. Sabat itu apa? Sabat, kata Sabat itu muncul sebanyak 111 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Maksudnya apa ini? Alkitab Perjanjian Lama itu, bahasa asli Perjanjian Lama itu apa? Apa bahasa asli Perjanjian Lama? Ada yang tahu? Bahasa asli Perjanjian Lama itu apa? Di sini banyak jemaat yang baru. Kalau jemaat-jemaat yang lama ini, apa ini? Jemaat lama, Ibu Ellen, Pak Diki, Pak Hadian, apa? Selain Pak Yulianus, kalau Pak Yulianus sudah tahu ini. Apa? Jadi kita interaksi, PA ini kita interaksi ya. Apa? Ibrani. Jadi mesti ingat ya, bahasa asli Perjanjian Lama itu Ibrani. Kalau Perjanjian Baru itu Yunani. Ini kita ulang-ulang supaya kita ingat, jangan lupa ya. Nanti kalau tiba-tiba mendadak kita
mampir di TikTok, ibu ketua sering main TikTok. Lalu ketemu Zuma. Zuma bilang, apa bahasa asli perjanjian lama? Kita nggak tahu. Aduh, cilaka. Bikin malu ini gereja GKK Labuan ini. Jadi dalam bahasa asli perjanjian lama yaitu Ibrani, kata sabat itu muncul 111 kali. 111 kali, walaupun ada variasi kata, misalnya kata sabaton juga muncul di PL, tapi akar kata yang paling penting itu adalah sabat, itu muncul 111 kali dalam perjanjian lama. Apa arti kata sabat? Arti kata sabat itu artinya adalah berhenti atau istirahat. Itu arti kata sabat, berhenti atau istirahat. Jadi, kata sabat itu tidak berarti adalah hari Sabtu, bukan. Sabat itu tidak sama dengan Sabtu. Sabat itu sama dengan istirahat atau berhenti, orang benar bilang, berhenti. Berhenti dari apa? Yang sebentar kita bahas. Jadi kalau ada teman-teman kita dari Advent mengatakan, sabat itu kan Sabtu, bukan. Sabat itu bukan Sabtu. Arti sabat itu adalah istirahat atau berhenti. Dari kata Ibrani, sabat. Itu bisa kita lihat dalam sebuah buku tafsiran dari Wycliffe Bible Commentary. Dikatakan kata Ibrani sabat dapat diterjemahkan menjadi berhenti atau terputus atau tidak melanjutkan. Itu makna sabat ya. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Saya memberikan beberapa contoh dalam Alkitab makna sabat. Pertama, kita lihat di sini saja, Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Nah, ini kan kata sabat muncul, no? Ayat yang pertama, Keluaran 16 ayat 23, kata sabat muncul. Apa arti kata sabat? Kita mesti mengartikan kata sabat, salah satu prinsip penafsiran, harus melihat konteks. Apa makna sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah frasa, maknanya apa, tergantung konteks. Kalau kita melihat di kalimat sebelumnya dikatakan, besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Berarti kata sabat ini artinya adalah apa ini? Artinya adalah perhentian penuh. Sabat ini berarti perhentian penuh. Lalu ayat yang kedua, Keluaran pasal 16 ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, sabat muncul lagi tuh. Muncul lagi di sini. Kata sabat muncul lagi di sini. Apa makna sabat ini? Ini konteks roti mana ya? Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka mulai bersungut-sungut sama Musa. Mereka bilang, kami keluar dari Mesir dan berada di padang gurun ini, rupanya mau mati. Kita mau makan apa di padang gurun ini? Jadi mereka bersungut-sungut, kalau kita di Mesir, ada daging, ada roti, begitu enak. Lalu kamu Musa bawa kami keluar dari Mesir, mau makan apa kita ini di sini? Di padang gurun tidak ada makan apa-apa, mau cari apa? Tidak ada warung, tidak ada swalayan di situ. Rumah makan tidak ada, restoran tidak ada. Jadi mereka marah sama Musa, lalu Tuhan memberikan apa? Roti mana dari surga turun, lalu mereka memungutnya. Tapi mereka hanya bisa memungut selama 6 hari. Jadi mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mereka bisa pungut itu mana dan roti mana itu. Tapi dikatakan hari yang ke-7 berhenti, tidak boleh pungut roti mana. Maka arti kata sabat itu artinya apa? Berhenti juga menurut konteks ayat ini ya. Berarti berhenti. Lalu di dalam Lukas, ayat di perjanjian lama banyak, tapi kita langsung pindah ke perjanjian baru ya. Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, jelas. Jadi kata Sabat ini artinya apa? Ini beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi ini kan bicara tentang kebangkitan Yesus kan? Yesus mati, kemudian dikuburkan, lalu ada wanita-wanita datang ke kubur itu, menyediakan rempah-rempah dan sebagainya. Tapi pada hari Sabat mereka kemudian beristirahat, tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu hari peristirahatan, hari perhentian. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas. Maka kita melihat di sini bahwa inti atau prinsip daripada hari Sabat itu berarti berhenti atau perhentian atau istirahat, bukan terletak pada harinya. Sabat tidak berarti adalah Sabtu, tapi Sabat itu artinya berhenti atau beristirahat. Nah, prinsip Sabat ini terus ada berlangsung di sepanjang Alkitab. Tidak pernah terhenti, mulai dari PL hingga dalam PB.
Nah, sekarang kita masuk di poin selanjutnya. Poin kedua adalah larangan dan keharusan hari Sabat. Apa yang dilarang, apa yang diharuskan pada hari Sabat. Teksnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 ya, di sini. Keluaran 20 ayat 8. Dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ada dua kata yang penting yang akan kita soroti ini. Pertama kata ingatlah ini. Ingatlah, lalu yang kedua kata kuduskanlah. Ingatlah artinya apa? Kata ingatlah itu tidak bermaksud untuk memperkenalkan sesuatu yang baru kepada orang-orang Israel pada saat itu. Tidak. Sama seperti anak kan nakal ya. Nakal, lalu ibunya marah. Ingat ya, ingatlah. Mama so melahirkan kamu dari sejak bayi, sudah piara kamu. Jangan nakal kamu, jangan bandel. Ingat, mama so melahirkan kamu. Jadi itu peristiwa masa lampau. Ingatlah, itu peristiwa masa lampau. Nah, kata ingatlah dalam teks ini juga bukan memperkenalkan sesuatu yang baru, tapi hal yang lampau yang mau diingatkan oleh Tuhan. Nah, seberapa lampaukah itu? Kalau ingatlah itu adalah sebuah peristiwa masa lampau, seberapa lampaukah itu? Ada yang menggunakan teks dalam Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai 30, di mana tadi itu ya Tuhan memberikan roti mana kepada bangsa Israel di padang gurun, kemudian mereka memperingati hari Sabat ya. Tetapi teks itu bukan mengacu kepada pemberian roti mana, tapi itu mengacu lebih jauh lagi ke belakang, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Dan melihatnya lebih jauh, saudara perhatikan ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7, sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi jelas bahwa kata ingatlah itu membawa kita kepada waktu penciptaan. Waktu penciptaan segala sesuatu. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat kebesaran, kemahakuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu, lalu kita harus mensyukuri itu. Maka ide hari Sabat itu bukan datang dari manusia, bukan juga datang dari Nabi Musa yang menulis hukum Taurat, tapi itu inisiatif Allah sendiri. Allah yang mengadakan hari Sabat itu untuk mengingat dia sudah menciptakan segala sesuatu, bahwa dia Allah yang maha besar, maha kuasa, sudah menjadikan segala sesuatu. Berhenti pada hari ke-7, dia beristirahat dan menguduskan hari Sabat itu. Ini pengertian daripada ingatlah itu. Kemudian kata yang kedua, kuduskanlah. Dalam ayat itu muncul lagi kata yang kedua, kuduskanlah. Apa arti kata kuduskanlah? Itu dari kata dasar kudus. Kata kudus ada dua pengertian. Pertama, terpisah dari atau berbeda dengan. Misalnya, bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang kudus. Berarti Israel itu dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dia dibedakan dari bangsa lain. Kemudian orang Kristen disebut sebagai orang kudus, Efesus 1 ayat 1 dan seterusnya. Berarti orang Kristen itu dibedakan dari orang-orang yang non-Kristen. Dipisahkan dari orang Kristen. Arti yang kedua itu berarti diperuntukkan bagi Allah. Misalnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Imam 20-26. Berarti bangsa Israel itu diperuntukkan bagi Allah. Orang Kristen juga diperuntukkan bagi Allah. Nah, kalau kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat, itu berarti kita harus memisahkan arti Sabat, memisahkan hari Sabat dari hari-hari yang lain. Nah, kita mengambil definisi itu ya. Kalau di dalam Keluaran 20 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya apa? Maksudnya kita mesti pisahkan satu hari yang khusus, hari ke-7 itu dari hari-hari yang lain. Kita mesti bedakan hari itu dari hari-hari yang lain. Nah, itu arti kata kuduskanlah. Kuduskanlah hari Sabat. Kita mesti pisahkan, bedakan hari lain, dan kita harus menggunakan hari Sabat itu untuk Tuhan. Nah, itu arti kata ingatlah dan kuduskanlah. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Nah, ini kan pertanyaan toh. Kalau dikatakan kuduskanlah hari Sabat, bagaimana cara menguduskan hari Sabat? Contohnya apa? Kita melihat lagi Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat 9 sampai 10. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Nah, dari ayat-ayat ini
kita mendapati beberapa hal ya. Yang pertama di ayat 9, kita tidak boleh jadi orang pamalas. Karena di ayat 9 dikatakan apa? 6 hari lamanya engkau bekerja. Jadi kita mesti bekerja selama hari-hari itu. Jadi kita tidak boleh jadi orang pemalas. Kalau kita suka nganggur, malas kerja, itu melawan teks ini ya, Keluaran 20 ayat 9. Kita mesti bekerja, apalagi sudah mai tua, sudah istri, sudah anak, kalau tidak mau bekerja, waduh, silakan. Jadi tidak boleh jadi pemalas. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-10 ya, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Maksudnya apa? Segala pekerjaan yang sudah kita lakukan itu harus selesai di dalam 6 hari. Itu maksudnya. Pertama, jangan jadi pemalas. Yang kedua, kita mesti bekerja dan semua aktivitas pekerjaan harus selesai selama 6 hari. Tidak boleh lebih dari 6 hari. Ini maksud daripada ayat 10 ya. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Ini secara implisit. Nanti saya akan memberikan secara eksplisit. Kita bekerja, tapi tidak boleh melebihi rentang waktu 6 hari. Hari ke-7 mesti berhenti. Stop semua aktivitas itu. Kemudian pada masa sibuk pun harus tetap istirahat. Ayo buka. Buka Keluaran 34 ayat 21. Ayo kita buka Keluaran 34 ayat yang ke-21. Tidak ada sini. Keluaran 34 ayat 21 dikatakan seperti ini. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Berhenti ya, hari ke-7 berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Saya perhatikan ya. Dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian. Jadi mesti berhenti juga waktu musim membajak dan menuai. Musim membajak pada konteks Israel waktu itu, kan mereka bertanya, waktu yang paling sibuk orang petani itu apa? Pada waktu mereka membajak dan menuai atau menanam. Membajak itu kan menanam ya. Itu paling sibuk, batanam, babajak, batanam. Lalu kesibukan yang kedua, waktu panen. Itu kan rame-rame biasa orang panen. Mau panen padi kan tuh disabit padinya banyak orang misalnya. Itu paling sibuk. Tapi Alkitab bilang di dalam Keluaran 34 tadi apa? Sekalipun di masa yang sibuk pun sekalipun, masa musim menuai, membajak, batanam, harus berhenti. Harus berhenti. Kenapa so kemarin sudah jauh sekali? Saya coba cari-cari di Google ya. Di Israel itu bagaimana kalau hari Sabat? Di Israel rupanya kalau Sabat itu hari Sabtu, Ibu Rita pernah ke Israel, itu sepi semua jalan-jalan, tidak ada. Kegiatan aktivitas tidak ada, sepi. Saya lihat di YouTube itu ada itu channel namanya Fakta Israel. Dia wawancara, dia bicara pada saat hari Sabat. Itu semua jalan-jalan sepi, tidak ada kendaraan lalu lalang, tidak ada pekerjaan aktivitas orang berjual beli, tidak ada, sepi total. Jadi mereka begitu menghormati hari Sabat, berhenti. Lalu mereka kemana? Mereka tidak bekerja kemana-mana. Mereka pergi ke sinagog, beribadah di sinagog, beribadah kepada Yahweh. Sekalipun masa yang sibuk sekalipun, kita mesti berhenti. Kalau Sabat sudah muncul, stop semua pekerjaan, berhenti. Nah, saya bersaksi sedikit. Kerjaan saya ini kan dinamo ya, dinamo. Lalu zaman dulu itu seringkali itu masuk dinamo hari Minggu. Bulan lalu saya ditelepon di Loli ke kapal mau kerjakan genset, tapi mereka telepon hari Minggu. Waktu mereka telepon hari Minggu, oh enggak bisa Pak. Saya hari Minggu libur tidak bekerja. Kalau mau Senin saja. Oh enggak bisa, mau buru-buru cepat-cepat, enggak bisa. Pokoknya saya libur, saya enggak bisa kerja hari Minggu. Akhirnya mereka bawa ke tempat lain, tidak masalah bawa ke tempat lain. Kenapa? Karena itu tadi firman Tuhan mengatakan hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, harus berhenti, tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan apapun. Dan sekalipun itu di masa-masa yang sibuk sekalipun. Dan Tuhan memang sanggup memberkati kita. Misalnya ada teman-teman kita yang profesinya itu bekerja pada hari Minggu. Pak Diki, foto biasanya itu paling ramai pada hari Minggu. Kita mesti pikirkan kembali, apakah aktivitas yang kita lakukan pada hari itu sudah betul tidak menurut firman Tuhan. Ini memang itu sesuatu yang berat sekali ya. Pekerjaan kita itu. Tapi paling ramai pada hari Minggu. Lalu bagaimana? Alkitab bilang, kita harus menguduskan hari Sabat. Memang berat sekali ya. Berat sekali itu. Tapi mau tidak mau kita mesti tunduk pada Alkitab.
Kalau Alkitab bilang kita harus menguduskan hari Sabat, maka ya harus berhenti segala aktivitas pekerjaan, tidak boleh bekerja. Mungkin kalau Pak Diki lebih gampang ya, karena itu adalah usaha sendiri, kita bisa mengontrol usaha kita. Kita mau berhenti kapanpun kan tidak masalah, tergantung kita. Tapi yang repot adalah kalau kita bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Pak Ardi misalnya di pabrik di minyak situ, agak repot kalau bos bilang kan, oh Pak, kita harus ada lembur hari Minggu. Jadi mesti bekerja ya, diperintah bos. Bagaimana caranya? Dibawa juga kan biasanya hari Minggu bekerja. Tapi mari kita coba pikirkan kembali, apakah tindakan kita mentaati bos itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Nah sekarang pertanyaan, apakah kita lebih takut kepada bos atau takut kepada Tuhan yang sudah memberikan perintah dalam Keluaran 20 tadi itu? Kita mau lebih menghormati siapa? Mau menghormati bos kita, manusia itu yang adalah ciptaannya Tuhan, atau kita menghormati pencipta ini yang sudah menciptakan si bos itu? Nah ini pertanyaan bagi kita. Mana kita mau pilih? Memang sulit. Tapi jalan keluarnya itu pasti ada. Kita bisa datang kepada bos, tidak masalah. Kalau kita bicara sama bos baik-baik, Pak Bos, begini Pak, kita orang Kristen itu ada ibadah hari Minggu Pak. Jadi kita harus ibadah hari Minggu. Kalau Bapak kan Muslim, ibadahnya Jumat. Kita ibadahnya hari Minggu. Jadi kalau bisa Pak, ya, datang sama bos dengan kerendahan hati. Kalau bisa Pak, saya akan off dulu hari Minggu. Saya akan masuk ibadah Pak. Nah Senin, Selasa, Rabu saya bisa kerja. Tidak apa-apa, kita bisa konsultasi komunikasi dengan bos seperti itu. Saya kira bos akan mengerti juga kita kok. Nggak mungkin dia akan memaksa kita untuk kerja paksa pada hari Minggu. Nggak masalah. Nah itu yang terjadi ya. Dan jangan khawatir saudara ya. Satu hari saudara berhenti tidak bekerja pada hari Sabat, jangan saudara pikir kau akan jatuh miskin, melarat, dan akan jadi pengemis di pinggir jalan misalnya. Saudara akan mengemis di lampu merah Taweli. Jangan pikir seperti itu ya, karena di dalam Matius pasal 6, kita buka ya. Matius pasal 6, dari sini. Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita buka. Matius pasal 6 ayat 33. Ibu Susan baca. Matius pasal 6 ayat 33. Nah, cari dahulu apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Bukan cari dulu apa? Bekerja. Cari dulu bos. Tunduk pada bos. Bekerja. Cari dulu pekerjaan. Tidak. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah kebenaran di mana? Pada waktu ibadah di gereja. Saudara mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Pak Gembala kita di tempat ini. Saudara sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Maka janji Tuhan apa? Di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa? Tuhan akan pelihara saudara-saudara sekalian. Jadi jangan khawatir. Burung pun yang tidak bekerja, cuma terbang ke sana kemari, Tuhan bisa pelihara dia kok. Bunga bakung yang begitu indah di ladang, Tuhan bisa pelihara dia. Orang yang begitu punya otak kecerdasan bisa bekerja, masa Tuhan tidak bisa pelihara? Bisa dong, pasti bisa. Jadi kita mesti cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka jangan khawatir, Tuhan akan memberkati hidup kita. Kemudian kita masuk yang ke selanjutnya. Kalau yang pertama, bagaimana menguduskan Sabat? Berhenti dari pekerjaan, apapun aktivitas, stop, berhenti. Lalu kalau kita berhenti, kita mau ke mana? Apakah kita ke Mantikole, air terjun di Mantikole sana? Jadi kita orang pergi jadi di Ampana, di tempat yang bagus di lautan, atau di mana? Pergi di Enu sana, pasir putih di Enu kah? Tidak. Baca Keluaran pasal 23:3. Ini di depan ya, baca di depan ya. Ada banyak teks, tapi saya menggunakan 3 teks saja. Imamat 23:3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ini ada kata-kata hari ke-7 harus apa? Berhenti dari pekerjaan kan? Tidak boleh lakukan pekerjaan. Ngapain kita? Bukan pergi pasiar, keluyuran ke sana kemari. Tapi ini,
hari perhentian penuh, yaitu hari pertemuan kudus. Ini nih, pertemuan kudus. Pertemuan apa? Bersekutu bersama-sama saudara-saudara kita yang lain, beribadah. Ini nih, hari pertemuan. Jadi kita beribadah. Jangan melakukan segala sesuatu, itulah sabat, istirahat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ini ayat pertama. Lalu ayat yang kedua, Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Memelihara sabat caranya bagaimana? Menghormati. Bagaimana menghormati? Ini, menghormati tempat kudusku. Ini tempat kudus ini. Orang gereja ini tempat kudus. Bait Allah yang kudus, tempat kudus ini gereja. Ini bicara tentang ibadah ya di tempat kudus. Lalu Lukas 4 ayat 16. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, Yesus ini ya, Yesus. Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, artinya ini rutin dia lakukan selalu, setiap minggu. Apa namanya kebiasaannya? Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus mengajar di sana, membacakan dari kitab Yesaya dan seterusnya. Jadi Yesus sendiri pun terbiasa untuk berhenti di hari Sabat, lalu dia ibadah, masuk ke rumah ibadah untuk mengajar di sana. Nah, ini beberapa teks yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita menguduskan Sabat. Pertama tadi, mesti berhenti dari segala pekerjaan. Yang kedua, kita menguduskan dengan cara apa? Datang ke gereja, beribadah di gereja. Stop semua itu pekerjaan, apapun yang kita lakukan, berhenti. Kita masuk gereja. Teks-teksnya ini, banyak sekali ayatnya, tapi cuma 3 ini. Nah, saudara sekalian, bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang. Baru ujian sadiki, tidak mau datang ke gereja, baru gerimis. Pak Gembala, Pak Yolinus tanya, Pak, kenapa tidak masuk gereja? Oh, ada gerimis, Pak. Tidak bisa kita masuk. Baru gerimis kok. Bagaimana kalau hujan salju, hujan batu? Ada satu daerah ada hujan batu. Lebih fatal lagi, gereja akan kosong kalau begitu ya. Kalau cuma gerimis sedikit kok, apa-apa, bahagia saja. Ada kesaksian yang bagus ya. Kita orang punya Oma Ruth, ibu daripada saudara Franky, waktu beliau paling rajin ke gereja. Pernah suatu kali, Ibu Ruth ke gereja, hujan. Ibu Ruth kalau ke gereja kan diantar pakai motor. Kalau tidak Ibu Lus yang antar, ojek. Waktu itu Pak Angki mungkin di Surabaya, diantar pakai motor, hujan. Biar hujan dia bage kemari, sampai dia basah di gereja. Saya ingat betul tuh. Akhirnya dia ibadah dalam keadaan basah. Tapi tidak masalah bagi dia, tetap dia duduk di situ. Tempat duduk Ibu Ruth di sini waktu itu. Basah. Dia tetap datang ke gereja. Bayangkan orang tua, sudah oma-oma, terobos hujan. Orang masih muda-muda kuat begini. Aduh, kalah sama oma-oma bagaimana ini? Lalu Oma Aminah, almarhum. Dia ke gereja kadang-kala, kalau tidak ojek dia bajalan. Dari Simo bajalan kemari, bayangkan. Ion saja DP anak, namun tidak mau bajalan. DP mama ini, oma-oma sudah bajalan. Dari Simo kemari, kalau tidak ada ojek. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dia menghormati kekudusan hari Sabat. Dia tidak mau melakukan aktivitas Sabat, dia mau ibadah kepada Tuhan. Bayangkan oma-oma itu ya. Mereka oma-oma kasih yang sudah almarhum, kita patut mencontoh mereka ya. Kita masih muda-muda, masih kuat. Mari kita contohi oma-oma kita yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah meninggalkan teladan yang bagus bagi kita semua, jemaat GKK Labuan. Mari kita ikuti teladan mereka. Nah, ada satu kesaksian lagi ya. Dulu, waktu kita mau Natal di Donggala, masih zamannya Pak Nofri. Sudah bertahun yang lampau, selama sekali Pak Nofri ya. Natal di Donggala, kita pergi, majelis, Pak Nofri, pergi semua. Saya pergi juga. Kita berangkat dari Labuan, acara jam 6 di Donggala Natal. Jadi kita berangkat 4:30, so berangkat dari Labuan, karena kan jauh Donggala ini. Jadi 1,5 jam kita harus start dari ke Donggala. Rupanya di Palu itu ada sebuah acara di Palu. Acara, ada kapal yang masuk dari apa itu, pameran untuk apa, jadi macet. Jadi ada blokade jalan. Harusnya kita dari Labuan kan, Talise, Tondo itu kan bisa terus ke Talise. Ini sejak di Talise so di blok. Dia boleh lewat situ karena ramai sekali padat situ. Jadi kita mesti naik ke atas. Ke jalur 2 toh, ke jalur 2. Habis jalur 2 perempatan apa itu?
Turun ke bawah, nggak bisa. Perempatan pertama lampu merah nggak bisa. Tetap di blok. Jadi kita mesti terus lagi. Terus. Sampai di Basuki Rahmat, mau ke bandara, perempatan bandara, kita turun di situ. Nah, situ baru bisa turun. Karena jadi blok-bloknya tuh panjang sekali. Dan itu macet sekali. Oh, mobil numpuk sekali. So pelan-pelan. So terlambat orang, so terlambat. So terlambat, begitu pelan-pelan, wih sudah mau terlambat. Sampai di Loli, ada masjid, sudah jam 6 sore kan. Baru sampai di Loli itu orang. So lambat toh. Mulai jam 6 di Donggala, jam 6 masih di Loli. Kita diantar sama siapa? Dulu kita diantar sama Pak Idris. Pak Yan tahu itu. Kita pakai Pak Idris, pakai mobil mikrolet Pak Idris. Gereja GPID kan hobi dengan Pak Idris. Kita juga pinjam Pak Idris. Pak Idris bawa kita ya. Jadi Pak Idris bawa. Sampai di Loli, sejam 6, waktunya sholat maghrib. Apa yang terjadi? Berhenti mobil. Mobil berhenti, Pak Idris turun. Sebentar, saya mau sholat dulu, dia bilang. Jadi sholat. Kita sudah terlambat sejam 6 ini. Aduh. Tapi dia tidak peduli sama kita. Waktu sholat maghrib berhenti oto. Pinggir, dia sholat di Loli, ada masjid di situ. Di Loli atau daerah mana? Loli atau Sampu, daerah situ pokoknya. Ada masjid, berhenti, beliau sholat. Cukup lama sholat, jadi kita menunggu beliau berhenti sholat maghrib. So terlambat. Sampai Donggala, so terlambat. Jelas so terlambat. Sudah mau masuk khotbah. Terlambat sudah. Nah, saya tidak mengkritisi Pak Idris yang sholat, tidak masalah. Beliau itu kan agamanya dia sholat, tidak apa-apa. Itu adalah beliau. Tapi maksudnya di sini, Pak Idris ini sangat menghormati sholat mereka, ibadah mereka. Pada waktu jam ibadah maghrib, dia mau, tidak peduli siapapun di mobil, kita mau terlambat, tidak ada urusan pokoknya. Saya berhenti, saya mau sholat. Itu bagusnya mereka. Orang-orang muslim bagusnya. Mereka begitu taat sholat. 5 waktu begitu taat orang. Itu Bang Zuma yang debat-debat itu taat sekali sholat 5 waktu dia. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Kalau mereka bisa taat, kenapa kita tidak bisa taat? Pada waktu hari Minggu, itu hari Sabat bagi Tuhan kita. Kenapa kita tidak mau datang ke gereja, berbakti sama Tuhan? Tapi kita lebih pentingkan hal-hal yang lain. Lebih pentingkan pekerjaan kita, lebih pentingkan liburan. Pergi di Enu, Ampana, di mana-mana. Kita singkirkan kekudusan hari Sabat itu. Contohi oma-oma tadi, lalu Pak Idrus yang begitu setia melakukan ibadah. Oke? Nah, lanjut. Jadi tujuan Sabat apa? Dari seluruh pemaparan saya tadi, ada seorang teolog bernama A.W. Pink, dia berkata, Sabat itu dirancang sebagai hari sukacita dan bukan hari kemuraman, agar manusia bisa beristirahat dari seluruh aktivitas pekerjaan yang melelahkan dan lalu datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Ini tujuan Sabat. Makanya Yesus berkata dalam Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia, supaya kalian itu beristirahat dari jerih lelah kalian, kepenatan hidup, coba pikir kasihan capek 1 minggu, coba kerja, istirahat jo. Untuk kesehatan tubuh juga itu, dan untuk menghormati kekudusan hari Sabat, kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan daripada Sabat. Nah, semua jam 7 ini ya, dikit lagi ya. Sekarang kita bahas kontroversinya. Ini hari Sabat ini apa? Minggu apa Sabtu? Tadi saya sudah cerita deh ya. Teman-teman kita di gereja Advent bilang, Sabat itu adalah hari ke-7, artinya minggu. Dan mereka betul. Kalau kita baca di kitab Keluaran tadi itu ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, pada waktu kata Sabat itu muncul dalam teks itu, Alkitab langsung menunjuk itu artinya hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Hari Sabtu. Nah, bangsa Yahudi itu mereka tidak mengenal hari-hari seperti kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, enggak. Dorong cuma tahu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama apa? Minggu. Harusnya tulis di papan tadi, lupa saya taruh papan. Hari pertama Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima Kamis, hari keenam Jumat, hari ketujuh Sabtu. Semua teks di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, setiap kali muncul kata Sabat itu selalu merujuk pada hari yang ketujuh. Ini hari yang ketujuh, bukan hari Minggu. Bukan hari Minggu. Lah, kalau begitu kita ibadah hari Minggu bagaimana? Cilaka. Kita melanggar firman Tuhan di Keluaran 20.
Jadi kita berdosa semua ini. Apakah demikian? Tidak. Karena ada teks juga yang mencatat bahwa semenjak kebangkitan Kristus, hari itu mengalami pengubahan. Yang tadinya hari ke-7 berubah menjadi hari pertama. Pertama itu apa? Hari Minggu. Dan ini pandangan dari para teolog hebat, para apologet hebat seperti Agustinus dan Athanasius. Athanasius itu siapa? Saudara ingat konsili Nisea tahun 325 ya, menghantam Arianisme di sana, para bidat di sana. Ini tokohnya ini Athanasius. Athanasius berpendapat bahwa hari Sabat itu mengalami pengubahan dari hari yang ke-7 menjadi hari yang pertama, hari Minggu. Apa dasarnya? Sebentar kita lihat dasarnya. Mari kita lanjut lagi. Apa dasarnya? Nah, ada 3 argumen yang memvalidasi pandangan bahwa Sabat itu mengalami pengubahan dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Yang pertama, Yesus bangkit pada hari Minggu. Matius 28 ayat 1. Sudah bisa baca di sana ya. Dia bangkit hari Minggu dan rupanya setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kan kepada para muridnya. Sebanyak 2 kali dia menampakkan diri kepada para murid dan itu terjadi juga pada hari Minggu ternyata. Kalau sudah melihat dalam Yohanes 20 ayat 19, saya baca supaya cepat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat ya, hari pertama minggu itu. Hari pertama apa? Minggu. Hari Minggu. Jadi hari Minggu orang berkumpul, para murid itu berkumpul di situ. Lalu Yesus datang memberikan damai sejahtera, memberikan shalom ya. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Kalau memang hari Sabat itu harus hari yang ke-7, hari Sabtu, lalu kenapa Yesus bisa memberkati murid-muridnya yang berkumpul pada waktu itu beribadah di situ, bahkan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dan menariknya, seminggu kemudian, kalau saudara melihat ayat 26 ya, Yohanes 20-26, di pasal yang sama Yohanes 20-26, seminggu kemudian dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 8 hari kemudian. 8 hari kemudian hari apa? Ingat tadi ya, hari Minggu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 8 hari kemudian Minggu. Berarti setelah mereka bersekutu hari Minggu, lalu 8 hari kemudian, hari yang sama hari Minggu, mereka kembali berkumpul beribadah dan Yesus datang memberkati mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, kalau memang Sabat itu harus Sabtu, kenapa Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan para murid, bahkan memberkati mereka pada waktu itu? Harusnya Yesus bilang, salah, kalian tidak boleh ibadah hari Minggu, tidak boleh bersekutu hari Minggu. Alkitab bilang, Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi tidak. Yesus justru memberkati persekutuan para murid di sana. Lalu yang kedua, hari Pentakosta. Rupanya hari Pentakosta juga terjadi pada hari Minggu. Saudara sekalian, hari Pentakosta itu apa? Hari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau di Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu hari panen. Panen raya, panen gandum orang Israel. Lalu mereka bersyukur, itulah hari Pentakosta. Atau hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan. Tapi kalau konteks perjanjian baru, Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus. Dan itu hari yang ke-50. Pentakosta itu secara harfiah berarti 50 hari semenjak persembahan Paskah di PL tadi itu. Atau hari raya 7 minggu. Itu sama. Dan itu terjadi pada hari Minggu. Kalau saya melihat Imamat 23 ini ya, ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat. Hari sesudah Sabat apa? Sabat kan Sabtu toh. Sesudah Sabat berarti apa? Hari pertama, Minggu. Minggu toh. Sesudah Sabat ada Minggu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung 50 hari. 50 hari setelah mulai sesudah Sabat, mulai Minggu. Kalau saudara hitung mulai Minggu 50 hari setelah Minggu ini, itu akan mentok di hari Minggu lagi. Hari Minggu. Saya sudah hitung gitu ya. Saudara percaya saya saja. Jadi, hari yang ke-50 itu hari Minggu.
Jadi argumen yang kedua, kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena gereja itu berdiri, yang berdiri pada waktu Pentakosta itu terjadi hari Minggu. Hari Pentakosta itu adalah hari berdirinya gereja di Perjanjian Baru, dan itu pada hari Minggu. Itu yang kedua. Argumen yang ketiga, para murid jemaat berbakti pada hari pertama tadi ya, Yohanes pasal 20 tadi, kemudian juga di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7, ini Yohanes tadi sudah ya, kemudian Kisah Rasul 27, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk mengucapkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, kemudian itu berlangsung sampai tengah malam. Pada hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul mengucapkan roti. Mengucapkan roti apa? Ya, ada indikasi para penafsir mengatakan itu seperti kita perjamuan kudus. Jadi mereka berkumpul beribadah. Lalu 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang memperoleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan. Ya, jadi tiap-tiap minggu, hari pertama tiap minggu kita berkumpul beribadah. Ini dasar. Jadi gereja Tuhan, gereja perdana itu beribadah pada hari Minggu. Nah, sekarang dari mana semua ini, persoalan ini saya utarakan tadi? Saya tidak bicara secara ngarang. Saya punya beberapa buku yang bicara tentang hari Sabat. Salah satunya ini ya, dari Bruce A. Ray. Dia berkata begini, dalam bukunya Celebrating the Sabbath, sudah diterjemahkan merayakan Sabat. Dia berkata begini, setelah kebangkitan terjadi sesuatu yang kontras terhadap kebiasaan sebelumnya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus bertemu dan melakukan penyembahan pada hari pertama dari seminggu. Persembahan-persembahan untuk menolong orang miskin di antara umat Allah dikumpulkan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, 1 Korintus 16 ayat 4, karena pada waktu itulah jemaat berkumpul secara rutin untuk merenungkan ajaran para rasul, bersekutu, berdoa, melakukan perjamuan kudus. Lalu ada komentar yang kedua dari Thomas Watson dalam buku The Ten Commandments. Dia berkata, Kristus bangkit dari kubur pada hari pertama dari suatu minggu dan muncul menampakkan diri 2 kali pada hari itu, hari yang sama, hari Minggu, pada murid-muridnya, Yohanes 20, 19, 26, yang tujuannya adalah untuk mengisyaratkan, seperti yang dikatakan Agustinus Athanasius, bahwa ia memindahkan hari Sabat Yahudi hari ke-7, hari Sabtu tadi itu, menjadi hari Tuhan atau hari Minggu. Hari Minggu juga disebut sebagai hari Tuhan ya. Hari Minggu. Gitu ya. Kita agak cepat ya. Ini sudah jam 7. Tapi ada pandangan yang kedua, saudara. Ini para teolog berbeda pendapat juga. Pandangan yang pertama tadi, hari Minggu, hari Sabat itu adalah mulanya memang hari Sabtu, kemudian setelah kebangkitan Yesus itulah monumen pertama, momentum bukan monumen. Momentum pertama gereja Tuhan melakukan ibadah. Dan itu hari Minggu. Jadi sudah berubah, berpindah dari Sabtu ke Minggu. Tapi para teolog yang lain berkata, Sabat Sabtu itu tidak diubah menjadi Minggu. Tidak pernah Sabat Sabtu itu berubah menjadi Minggu. Dia berkata bagaimana? Dia berprinsip seperti ini. Ada 2 Sabat itu. Ada 2 Sabat. Pertama itu Sabat Israel. Sabat Israel itu terdiri atas hari Sabat dan tahun Sabat. Itu dibatasi pada waktu tertentu. Hari Sabat, hari Minggu. Tahun Sabat berarti tahun ke-7. Tapi kalau Sabat yang kedua, itu Sabatnya Tuhan, itu kekal. Selama-lamanya kekal. Jadi ada 2 macam Sabat menurut teolog ini. Sabat Israel, lalu Sabat Tuhan. Di mana teksnya? Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Nah, saya secara singkat saja. Bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam Sabatnya Israel hari ke-7? Seperti kita kan, ibadah. Tapi bagaimana caranya supaya masuk dalam Sabatnya Tuhan? Sabat kekalnya Tuhan. Rest yang kekalnya Tuhan itu, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Ibrani pasal 4 ayat 3. Jadi, argumennya seperti ini. Kristen tetap memelihara hari Sabat. Hari Sabat tidak dipindahkan dari Sabtu ke Minggu. Tidak seperti itu. Sabat itu setiap hari menurut teologi ini ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari Sabat. Tetapi dia bilang seperti ini. Walaupun Sabat itu kekal setiap hari, tetapi tidak berarti tidak ada satu hari khusus yang kita khususkan. Sabat hari Minggu bukan berarti menggantikan Sabat Tuhan, tetapi sebagai peringatan monumental bahwa pada hari itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah hari Sabat? Ya. Tapi Kristen mengkhususkan hari tertentu, hari Minggu, sebagai hari peringatan akan kebangkitan Yesus dan bukannya mengganti Sabat Sabtu. Jadi walaupun mereka berargumen Sabat itu tidak digantikan dari Sabtu ke Minggu, tapi tetap saja mereka mengatakan ada satu hari khusus yang dikhususkan oleh gereja Tuhan, di mana kita berbakti, bersekutu, menyembah Tuhan
Dan itu pada hari apa? Pada hari Minggu. Yaitu pada saat Yesus bangkit. Jadi, saudara mau pilih tafsiran mana, tidak masalah bagi saya. Tapi intinya, walaupun ini agak berbeda penafsiran, tapi ada poin yang sama di antara kedua pandangan tersebut. Mereka sama-sama berpandangan bahwa memang ada satu hari khusus yang harus kita kuduskan, harus kita pisah dari hari-hari yang lain, yang harus kita khususkan bagi Tuhan, itu hari Minggu. Yaitu kita memperingati kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Ini prinsip yang utama, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang apakah Sabat atau Sabtu Minggu, tapi semua penafsir sepakat bahwa Sabat yang khusus orang Kristen zaman sekarang itu dilakukan pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Oke, sampai di sini materi saya. Kita masuk di sini lagi. Tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya, boleh.